Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam dialog interaktif Ramadan seperti biasa. Ini merupakan kerjasama Radio Alsinta bersama UHAMKA, di mana kita juga menyiarkan ini tidak hanya melalui radio, tapi juga melalui kanal YouTube di Radio Alsinta. Jadi Anda juga bisa menyaksikan langsung perbincangan kita di pagi hari ini dengan mengunjungi langsung kanal YouTube kami. Dan tak lupa juga semoga kabar Anda sehat, walafiat, dan tak kurang satu apapun di hari puasa kita ini. Dan persiapannya mungkin tentu juga dengan tidak hanya niat, tapi juga mungkin makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga, cukup istirahat, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas positif di bulan Ramadan ini. Kita ajak Anda juga untuk bisa berdiskusi atau mungkin berdialog terkait dengan judul tema kita pagi hari ini, yaitu nilai kesehatan dalam ibadah puasa. Tentunya pembahasan kita akan lebih menarik jika Anda bisa bergabung juga nanti di 0215869000 atau juga bisa melalui pesan singkat WA dan juga SMS 0811806543. Kita sudah bersama dengan dosen Fakultas Kedokteran UHAMKA, Dr. Agus Rahmadi. Kita langsung sapa aja. Assalamualaikum, Pak Agus. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dedi, alhamdulillah baik. Ya. Dan mudah-mudahan di hari ini kita semuanya udah bersemangat dan niat yang begitu kuat ya, Pak Agus ya, untuk bisa menyelesaikan puasa kita hari ini ya. Agus, kalau kita langsung ke tema kita ini, yaitu nilai kesehatan dalam ibadah puasa. Wah, luar biasa nih ya, karena kita harus menilai kesehatan dalam ibadah kita. Jadi jangan sampai nilai kesehatan kita rendah begitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya Pak Agus melihat bahwa kita melihat ibadah puasa itu untuk kesehatan itu seperti apa sih Pak Agus? Iya, baik Mas Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi puasa dari beberapa banyak penelitian jelas memberikan manfaat. Ya, ada penelitian yang memang cukup menarik, bahkan dapat hadiah Nobel. Ya, di Jepang pada tahun 2017 tentang mekanisme puasa atau selnya itu dibikin lapar. Ternyata mengeluarkan satu zat, yang ini cukup menarik sebenarnya, mengeluarkan satu zat yang bernama pagosom. Pagosom ini keluar ketika kondisi lapar saja. Kalau tidak lapar, maka fagosom tidak keluar. Apa fungsi fagosom? Fagosom itu ternyata fungsinya adalah untuk memfagositosis bahasa sederhananya autofagi. Mungkin pernah dengar dari Mas Dedi ya. Autofagi itu proses bersih-bersih sel atau disebut juga dengan self-eating. Jadi selnya itu kotor-kotor dibersihin. Dari apa? Dari sampah, sisa metabolisme, racun, atau sel-sel yang sudah mungkin rusak. Itu dibenarkan lagi. Nah, proses autofagi ini menyebabkan sel itu jadi lebih baik. Maka itu kenapa puasa itu bisa bikin awet muda, Mas Dedi. Tapi bagi yang muda, kalau udah tua malah tua ya, mungkin berubah ya. Itu yang pertama. Ditambah lagi, ada satu yang cukup unik. Kalau sel normal melakukan proses bersih-bersih atau yang disebut dengan autofagi, tetapi sel kanker mengalami namanya apoptosis. Apa itu apoptosis? Bunuh diri. Jadi kesimpulannya, dari tingkat sel saja, puasa memberikan aspek kesehatan. Belum lagi dari respon organ. Wah, luar biasa ini, Mas Dedi ya. Ketika orang lapar, akan terjadi satu mekanisme tubuh yang begitu luar biasanya. Dimulai dari apa yang menyebabkan lapar. Saya akan bicara sedikit ini Mas Dedi tentang mekanisme lapar. Kenapa timbulnya lapar? Lapar terjadi karena dua aspek. Salah satunya adalah yang pertama, kosongnya lambung. Ternyata lambung yang kosong merangsang lapar. Maka itu tidak heran kenapa Rasulullah kalau lapar itu diganjal batu, Mas Dedi. Ya, ternyata ketika batu terganjal, maka respon lapar agak sedikit berkurang. Tapi syaratnya bukan batu akik, batu akik tidak respon ya. Jadi harus batu yang beda lagi batunya ya. Gitu ya. Ternyata ketika lapar mengeluarkan satu zat yang namanya grelin. Nah, ini agak ribet ya, tapi ini harus saya sebutkan. Grelin ini ternyata sangat bagus buat otak dan mencegah timbulnya Alzheimer ya atau pikun. Maka itu orang yang rajin berpuasa
tercegah dari pikun. Mhm. Orang yang rajin puasa tercegah dari kerusakan otak. Bahkan grelin memiliki efek mampu mencegah timbulnya aterosklerosis. Apa itu? Kekakuan atau penumpukan lemak di daerah pembuluh darah. Mhm. Itu baru efek grelin saja. Belum lagi efek ketika kadar gula yang menurun. Ini yang kedua. Ternyata kadar gula yang menurun itu mendirikan respon tubuh begitu luar biasanya. Salah satu yang pertama adalah mengaktifasi glukagon, Mas Dedi. Mhm. Nah, ini yang sebenarnya jarang kita pakai. Glukagon ini keren ini sebenarnya. Cuman masalahnya jarang digunakan. Karena kita jarang lapar. Sedikit-sedikit makan, udah makan ngemil lagi, ini kapan laparnya. Maka itu harus wajib nih benar-benar. Ya, maka itu perintah ini wajib ini ya kan. Jadi diwajibkan untuk berpuasa bagi orang-orang yang beriman ya kan. Nah, ternyata glukagon ini jarang digunakan sehingga khawatir timbul yang namanya atrofi atau kecil. Maka itu dengan hadirnya puasa, glukagon menjadi lebih aktif. Dan glukagon itu ngambil cadangan-cadangan energi yang berlebihan, Mas Dedi. Maka itu bagi yang gemuk-gemuk, wah ini kesempatan bagus ini untuk diet ini ya. Jadi energinya digunakan gitu ya. Dan glukagon ini yang bikin kita kuat. Harusnya puasa itu nggak loyo karena hadirnya glukagon. Nah, ini yang pertama. Sehingga orang-orang yang penyakit diabetes sangat luar biasa. Meningkatkan sensitivitas daripada reseptor di insulinnya. Jadi bagus nih orang-orang diabetes. Bahkan dari praktek saya melihat bahwa ketika puasa rata-rata gulanya bagus. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan habis buka ngawur lagi tuh. Jadi gulanya naik lagi. Harusnya bukanya yang benar supaya tidak rusak. Jadi buat pankreas bagus sekali. Bahkan ada satu lagi yang cukup menarik, ketika orang lapar akan mengaktifasi beberapa hormon di dalam tubuh. Salah satunya hormon FSH dan LH. Apa itu follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Hormon yang bikin kualitas telur pada wanita menjadi lebih baik. Maka itu bulan puasa ini kesempatan Mas Dedi bikin anak ya. Karena wanita ini subur ini colek aja hamil nih ya. Jadi bagi yang pengen punya anak dan pengen bikin anak di kesempatan ajang yang paling bagus. Ditambah lagi keluar juga hormon GH, hormon pertumbuhan. Yaitu hormon yang bikin manusia itu tumbuh. Maka itu puasa ini juga sangat bagus nih untuk anak-anak di latihan. Tapi jangan dipaksa, mentang-mentang mulai latihan dipaksa sampai menikah, itu anak-anak gitu ya. Ternyata GH itu keluar. Tidak hanya, biasa GH itu keluar itu pada saat malam tidurnya. Tapi ternyata ketika lapar dia juga keluar. Ternyata ini penting untuk pertumbuhan anak. Jadi anak itu untuk tumbuh tidak hanya butuh makan, tetapi pentingnya atau hadirnya GH. Ingat, tubuh itu ke atas, bukan ke samping. Maka itu kalau anak banyak makan tuh khawatirnya malah ke samping dulu tumbuhnya. Nah, itu pentingnya GH. Maka itu puasa sangat bagus buat. Itu dilihat dari respon lapar. Belum lagi respon organ. Allahu Akbar. Jelas puasa menurunkan kolesterol, ya kan? Terus yang kemudian yang kedua, puasa bagus juga buat hati. Lemak-lemak yang tersimpan di hati itu bisa dipakai untuk energi. Ya, terus bagus juga untuk pencernaan kita. Biasanya penyerapan usus itu ketika di bulan Ramadan meningkat 20%. Ya, bagi orang yang sakit mah harusnya bagus nih puasa ini. Cuman gara-gara bukanya ngawur, nah ini jadi masalah. Jadi sebenarnya puasa secara umum bagus, tapi karena pola puasa kita yang tidak benar, itu yang jadi masalah. Nah ini gambaran sedikit Mas Dedi sebagai pembuka, ya, bahwa puasa intinya sehat buat kita. Tapi sekali lagi tujuan puasa bukan untuk kesehatan. Sehat itu dampak aja. Itu Mas Dedi. Baik. Pak Agus, kalau tadi kan cukup banyak ya dipaparkan bahwa tubuh itu akan lebih baik, lebih sehat gitu ya. Tapi kadangkala ya sebagai manusia kadang suka dihadapkan dengan kondisi bahwa bikin lemes. Nah, itu apakah lebih ke arah sugesti atau memang dari hal-hal yang sekiranya memang ada perubahan atau sekiranya ada reaksi tubuh yang sebenarnya itu tidak dianggap sebagai kita lemes ya, tapi lebih kayak sesuatu hal yang bagaimana sebenarnya kalau dijelaskan seorang pakar kesehatan,
Bagus. Iya, jadi sebenarnya lemas itu sesuatu yang memang sebagian orang merasakan. Tetapi bagi orang yang rajin berpuasa, ini bicara yang rajin ya, sama yang tidak rajin. Kalau rajin puasa, respon tubuhnya tadi itu muncul. Jadi begini, ketika lapar, ini saya terangkan sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Kadar gula di dalam darah kan rendah. Ketika kadar gula rendah, maka tubuh akan merangsang ginjal produksi yang namanya epinefrin. Epinefrin itu yang bikin jantung berdetak cepat, keringat dingin, ya, terus kemudian gemeteran. Makanya kadang-kadang orang kalau lapar tuh kan gemeteran tuh, Mas Dedi, itu ya. Nah, teman gemeternya masing-masing individu beda-beda. Ada yang sebentar doang, selesai. Ada yang lama nih, kalau belum ketemu warteg ini nggak hilang-hilang gemeternya nih ya. Ada yang begitu. Nah, ketika epinefrin keluar, nah itu tadi merangsang yang namanya alfa pankreas produksi yang namanya glukagon. Glukagon ini yang ternyata begitu dahsyatnya karena dia mengubah cadangan energi menjadi energi. Cadangan glikogen dipecah menjadi glukosa. Harusnya logiknya puasa itu nggak loyo. Buktinya apa? Rasulullah itu banyak berperang di bulan Ramadan loh. Jadi kalau puasa loyo ya repot itu perang gitu kan. Kenapa timbul loyo? Mungkin karena pertama dia tidak terbiasa dengan berpuasa. Puasanya Ramadan doang, itu pun terpaksa. Coba kalau sudah rajin puasa, udah biasa Nabi Daud, maka tubuh responnya cepat karena hadirnya glukagon. Jadi sebenarnya puasa tidak mungkin loyo. Ditambah lagi tadi, yang saya belum terangkan lebih lanjut lagi, ketika puasa terproduksi beberapa hormon, salah satunya adalah TSH. Apa itu TSH? Thyroid stimulating hormone. Hormon apa? Hormon yang memacu metabolisme tubuh. Hormon yang bikin kita semangat. Harusnya puasa itu tuh bikin semangat gitu loh. Nggak loyo dengan hadirnya glukagon, semangat dengan hadirnya TSH. Harusnya semangat ini Ramadan, nggak mungkin loyo gitu. Tapi Pak Agus mau nanya juga, mohon maaf, untuk apakah yang menyebabkan lemes itu dipengaruhi juga karena faktor sahur kita, atau mungkin salah makan, atau mungkin makannya berlebihan, atau bagaimana sebenarnya? Ya, sebenarnya tadi ketika kenapa dia lemes nih, saya lanjutin lagi. Kenapa kok banyak orang itu timbul lemes? Padahal logikanya secara fungsi tubuh, produksi hormon tadi yang menyebabkan kita nggak mungkin lemes harusnya. Karena hadirnya glukagon dan hadirnya TSH. Tapi kenapa banyak orang yang lemes? Boleh jadi glukagon dan TSH-nya nggak diproduksi. Boleh jadi loh ya. Karena kenapa? Karena mohon maaf, puasa itu, ini mohon maaf nih ya, orang kan kalau lapar itu sekitar jam 2, jam 3 nih. Mohon maaf nih, kira-kira nih 1, 2, 3 nih. Biasanya jam segitu orang ngapain tuh? Mohon maaf nih, biasanya nih ya. Kayaknya Tidur enak biasanya. nih, buka pakai kolak nih. Enggak deh, tahu isi aja deh sama cabai. Misalnya Ngelamun. begitu. Nah, mikirin makan terus-terusan itu. Jadi dampaknya malah bukan glukagon dan TSH, malah air liur yang keluar itu kan. Makanya jadinya puasa itu harus mikir ibadah. Jadi ternyata dipengaruhi oleh pikiran kita. Satu, benar tadi Mas Dedi bilang, pikiran ini penting, makanya itu penting niat yang benar. Puasa itu untuk ibadah, ngumpulin ibadah. Masalah sahur nggak benar itu sebenarnya nggak benar juga untuk masalah loyo. Tapi yang pasti harus sahur supaya ada energi. Tapi ingat, tubuh kita itu punya kemampuan untuk menghasilkan energi dengan ngambilin cadangan-cadangan tadi. Apalagi yang gemuk-gemuk, wah nggak mungkin loyo, harusnya tuh cadangannya banyak banget gitu ya. Tapi tetap sahur itu menjadi salah satu aspek penting untuk pemenuhan kadar glukosa di dalam darah. Begitu Mas Dedi. Baik. Bagus, kita libat ke pendengar juga ya, mungkin bareng pendengar yang lain juga bisa menambah pertanyaan atau mungkin hal-hal yang sekiranya penting juga agar puasa kita itu tadi punya nilai yang tambah gitu ya. Karena nilai puasa kita selain tadi memang dalam Al-Quran adalah menjadi orang yang bertakwa, tapi mudah-mudahan ada nilai lain juga yang kita bisa dapatkan, yaitu nilai kesehatan. Kita ke pejaten dulu, ada Ibu Hajah Ong Maiwa. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam, Ananda Dedi. Iya. Pak Ustadz Dr. Agus. Ya, silakan Bu Hajah. Iya. Saya ingin bertanya Pak Dokter. Iya. Puasa itu kan tidak boleh merokok ya, Pak Dokter. Iya. Sedangkan merokok sendiri
mengganggu kesehatan. Mhm. Betul? Iya. Iya, jelas. Jadi, ya jelas. Mengganggu kesehatan bukan hanya untuk ibu hamil atau apa. Itu kita pun, Pak Dokter, kena asap rokok, kita bisa kena kanker paru. Mhm. Nah, di sini fatwa MUI sudah mengatakan bahwa perokok itu haram. Tetapi orang masih melakukan nih Pak Dokter. Mhm. Baik di depan umum atau di lingkungan keluarganya dan lebih-lebih kalau ada anak kecil, ada baby. Mhm. Ya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Pak Dokter. Iya. Sedangkan orang yang perokok nih bagi ibu-ibu yang hamil itu mengganggu janin. Tapi tetap aja Mas Dedi, tetap aja dia ngerokok sama jidatnya aja. Ya, saya sendiri kalau kena asap rokok saya tidak kuat, karena sesak napas saya. Terus ya itu tadi. Nah, mohon penjelasannya, apakah betul perokok ini hanya untuk orang tua atau ibu hamil, bukan untuk mengganggu kesehatan pada umumnya, lebih-lebih orang yang deketan. Iya, Nanda Dedi, kalau bapaknya, nih mohon maaf, bapak-bapak ini yang rokok asapnya itu tertinggal di baju itu bisa nularin ke anak, sehingga anak batuk. Gitu aja. Baik. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hajah. Om Maiwa di Bejatan ini sekaligus juga ngingetin ya mungkin para perokok ya untuk bisa memperhatikan ya kondisi-kondisi lingkungannya, karena ini tentu tadi disorotin ibu hamil, kemudian orang anak kecil, tapi juga ternyata memang di samping itu ada juga orang-orang atau kelompok-kelompok yang lain yang ternyata juga emang rentan. Termasuk juga mungkin orang-orang yang memang tidak terbiasa mencium bau rokok ya. Kemudian ada ke Cilengsi dulu nih Pak Agus ya, ada Pak Okta di Cilengsi. Selamat pagi Pak Okta. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dokter Agus. Waalaikumsalam. Jadi gini, kemarin saya udah nanya pertanyaan ini, tapi salah dia mengartikan pertanyaan nih, Bang. Siapa kemarin tuh Bang Dwi itu, penyiar gitu. Jadi gini, saya mau nanya, bagus mana puasa Nabi Daud dengan puasa sunnah nih dibandingin kemarin sama Ramadan ya, Bang. Ramadan bagus. Puasa sunnah Senin Kemis, maksud saya begitu. Kemarin semuanya membandingkan dengan Ramadan, ya enggak lah, nah itu paling utama. Itu kan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah Nabi Daud yang selang-seling dengan puasa sunnah Nabi Muhammad, Nabi kita, Senin Kemis. Kadang saya bingung, bagusan mana? Ada yang bilang bagusan Nabi Daud, ada yang bilang puasa Nabi Muhammad Senin Kemis lebih bagus. Jadi sebenarnya mana yang bagus? Nah itu. Dan juga itu pertama. Yang kedua adalah, saya setuju puasa itu bagus Pak, karena bagi saya Pak, saya punya prinsip penyakit itu dua dari otak, pikiran, dari perut. Hanya dua, sampai kiamat orang sakit itu karena dua hal aja, pikiran sama perut, nggak ada lain. Salah makan kayak apa, kayak sama pikiran, stres kayak apa, itu penyakit dari semua. Ya itu benar menurut Bapak. Saya juga agak ini juga kesentil juga sama Ibu, tadi saya perokok Pak. Saya perokok walaupun nggak berat, kadang cuma sebungkus, ya kadang setengah. Tapi saya selalu ngeliat Bang Dedi, sebelah saya ada anak-anak nggak, ada ibu-ibu nggak. Alhamdulillah, jadi nggak sembarangan juga. Di angkot saya nggak pernah, kalau naik angkot saya nggak pernah mau ngerokok, nggak. Kecuali di depan pun saya kecuali di depan, kadang kalau kosong belakang ngerokok. Tapi saya lihat kondisi, memang saya setuju perokok itu nggak perlu sembarangan. Kadang saya sebel juga Bung Dedi. Kita lagi di angkot dia, walaupun kita laki-laki perokok juga nggak enak juga lihat asapnya. Jadi kita mesti lihat kondisi juga, nggak semua perokok. Ya emang perokok kadang ngeselin saya juga sih Bang Dedi. Kalau saya nggak mau sembarangan, saya lihat ada anak-anak kita nggak mau. Nah jadi mesti juga tahu diri lah, perokok itu tempat yang ada. Begitu. Jangan salah lagi nih, puasa Senin Kemis bukan puasa Ramadan. Kemarin narsumnya bandingin sama Ramadan ya, salah. Saya bingung gitu ya. Senin Kemis Nabi Muhammad gitu. Terima kasih Bung Dedi. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Kamal di Tangerang. Selamat pagi Pak Kamal. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Kamal. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ya, kan saya mau tanya ini. Kan kalau kata tadi Bapak, kalau puasa itu sebenarnya bikin lambung sehat, bagus gitu. Cuman ini ada dua pertanyaan Pak yang saya tanyakan. Kalau orang itu, teman saya kan punya lambung parah, banget itu parah. Nah, itu sudah memang benar niat, maksudnya
Cuman ini kalau puasa, kalau sahur nggak minum obat, pasti kambuh. Siangnya kambuhnya itu jam-jam kayak udah jam 10, jam 11 itu mulai sakit, lemas gitu. Maksudnya kalau nggak minum obat. Nah, itu gimana? Itu untuk cara mengatasi selain daripada banyak mengkonsumsi obat gitu. Apakah mengakalinya gitu ya? Iya, mengatasi itunya. Maksudnya supaya apa mungkin karena udah tergantung dari obat dari hari sebelumnya, maksudnya dari hari sebelum bulan puasa gitu ya. Apa memang lambung itu sudah tergantung dari obat apa gimana gitu ya? Nah, cuman apakah ada jalan lain gitu loh supaya jangan konsumsi obat ya? Iya, jangan ketergantungan obat. Itu pertama pertanyaan saya. Yang kedua, yang kedua itu kan katanya kalau puasa kita nggak boleh loyo, nggak boleh apa lah. Tapi kalau kerjaan kita berat, kayak misalnya nih, kayak orang-orang tukang bangunan yang kerjanya kerja keras ya, iya, mengeluarkan keringat, itu gimana? Sedangkan katanya kan pernah saya mendengarkan dokter katanya kalau bulan puasa kan kita tidak boleh terlalu mengeluarkan energi yang berlebihan gitu. Nah, tapi pada kenyataannya karena tuntutan hidup, pekerjaan gimana memang adanya kerjanya berat. Ya kalau orang kantoran mungkin duduknya di tempat-tempat yang enak, yang adem sih mungkin nggak terlalu banyak mengeluarkan keringat. Kalau nggak puasa ya itu salah banget gitu ya. Nah kalau yang kerja berat itu gimana gitu Pak dokter, pertanyaan saya. Itu aja yang dokter, ada 2 pertanyaan itu aja. Terima kasih ya Pak Kamal ya. Terima kasih ya Pak dokter ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Kamal. Ada Bu Aja, kemudian ada Pak Okta. Nah ini menarik juga Bu Aja Umaywah terkait dengan merokok, Pak Okta terkait dengan puasa Ramadan, puasa sunnah Nabi Daud dengan puasa sunnah Rasul, dengan juga nih tadi sakit lambung dengan jangan konsumsi obat, bagaimana pekerja berat untuk puasanya. Silakan Pak Agus. Ya baik, terima kasih nih kepada penanya dan juga Mas Dedi. Tadi masalah rokok jelas ya, Allah berfirman kan kita jangan membunuh diri kita ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kan intinya jangan rusak nih tubuh kita. Karena Allah menjadikan tubuh ini sudah sempurna ya jangan dirusak gitu. Maka jelaslah ya bahwa rokok akan berdampak buruk buat kesehatan. Contohnya tadi, benar tadi ke baju, coba aja tiup ke baju gitu ya, itu kadang-kadang menimbulkan bekas berwarna hitam. Nah bekas itu susah banget hilangnya. Saya coba tuh pada orang-orang yang ngerokok, coba deh Pak ditiup, kemudian saya ucek gitu pakai deterjen, susah sekali hilangnya. Kalau zat tersebut nempel di paru-paru, gimana kira-kira tuh? Maka paru-parunya itu akan terhalang dalam penyerapan oksigen dan CO2. Dan itu, racun itu susah hilangnya. Mau dimakan sama si imun juga susah. Dan itu jelas dalam kelamaan akan berdampak buruk dan menyebabkan timbulnya kanker pada paru-paru. Dan ternyata betul, perokok pasif itu lebih rentan loh daripada perokok aktif. Karena proses pembakaran yang tidak sempurna. Maka itu sebaiknya udahlah hindari rokok sebaiknya. Ya, kalau masih nggak bisa juga, nah, ini kan puasa jadi wajib nih kan. Karena puasa wajib jadi mau nggak ngerokok kan. Nah, mungkin dilanjutin puasanya. Mudah-mudahan jadinya mengurangi rokok. Ya, tapi kadang-kadang pinter, siangnya ngerokok, siangnya puasa, malamnya ngerokok. Atau kadang-kadang ada yang juga nawarin gitu. Nah itu kadang-kadang jadi godaan juga ya. Iya, tapi dari sisi kesehatan jelas rokok berdampak buruk. Ya. Dan Allah melarang kita untuk kita bunuh diri sendiri ini, pelan-pelan itu. Jadi sebaiknya sudahlah hindari rokok. Ya, ganti mungkin kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif, yang lebih produktif, dan mungkin mengalihkan dari rokok. Mudah-mudahan bisa terhindar tadi. Termasuk Bapak yang kedua, sebungkus sehari banyak amat Pak. Coba kurangin dulu deh kalau nggak sanggup gitu ya. Kurangin dulu kalau nggak sanggup gitu ya. Karena itu akan merusak diri kita juga gitu. Ruginya kita. Ngeluarin duit, ngerusak nih. Jadi tolong dihindari, itu jauh lebih bagus ya. Jadi pada pertanyaan pertama tadi benar, karena memang rokok itu merusak tubuh. Bahkan ketika ibu hamil berisiko menyebabkan kerusakan pada janin, ya, kelainan pada janin. Padahal ikan rokok udah keren loh, sudah ada orang yang gininya berlubang ya, merokok membunuhmu, masih aja juga. Ya itu yang pertanyaan pertama, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Pertanyaan kedua, bagusan mana sih puasa Nabi Daud dan
Senin Kamis, bagus dua-duanya. Yang nggak bagus tuh yang nggak puasa. Nggak mau malahan. Ya. Jadi bagus dua-duanya ini, semuanya punya kelebihan dan keunggulan. Ya. Tetapi ada satu garis bawah yang saya cukup penting, bahwa Allah itu bilang kata cinta pada orang yang puasa Daud. Cinta. Jadi kalau bicara level cinta, wah ini luar biasa. Ya. Dan bahkan ada penelitian juga, ini sama-sama bagus juga. Tikus yang dipuasakan ini penelitian oleh Rusia. Jadi coba tikus dipuasakan Nabi Daud Senin Kamis, puasa setiap hari, buka sahur, puasa setiap hari, nggak buka nggak sahur, kasih makan yang enak-enak, dibagi 5 kelompok. Ternyata tikus yang dikasih makan banyak terus-terusan, umurnya rata-rata hanya 2,5 tahun. Sedangkan yang puasa setiap hari, nggak buka nggak sahur, mati, jelas karena nggak makan, ya kan. Sedangkan yang tikus setiap hari seumur hidupnya buka dan sahur, umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang Senin Kamis dan Nabi Daud umurnya rata-rata 4 tahun. Dan yang paling lama Nabi Daud 4 tahun 3 bulan. Ya, jadi jawaban saya sama baiknya. Tetapi kalau dari sisi kata-kata hadis itu ada yang mengatakan Allah cinta dengan orang yang puasa Nabi Daud. Dan dari penelitian ternyata hasilnya kok bagus banget itu puasa Nabi Daud. Ya, tapi di sini adalah tidak perlu dibandingkan. Yang perlu kita harus garis bawahi, melakukan apa enggak, udah gitu aja. Jadi Senin Kamis bagus, Nabi Daud bagus, ya. Tapi kalau penelitian tadi, tikus yang dipuasakan Nabi Daud umurnya lebih panjang, 4 tahun 3 bulan, lebih 3 bulan sedikit. Berarti lebih lamaan tuh umurnya dibandingkan dengan yang Senin Kamis gitu ya. Tapi dua-duanya bagus, sama-sama bikin panjang umur, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dikotomi. Tetapi kalau bicara milih Daud apa Senin Kamis, saya sih menyarankan Daud. Bahkan saya ada beberapa pasien yang sulit tuh untuk masalah kolesterolnya, saya suruh Daud sampai 6 bulan, ternyata bagus sekali fisik. Ya, jadi saya kalau suruh milih mana dok? Jadi Daud apa Senin Kamis? Daud lebih bagus. Gitu ya kalau bicara suruh memilih. Tetapi saya bilang dua-duanya ini cukup bagus. Jadi tidak ada yang lebih baik. Tetapi artinya kalau suruh memilih, saya memilih yang Nabi Daud. Dari sisi pengobatan kesehatan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terus bagaimana untuk orang yang sakit mah? Memang pada orang yang sakit mah itu sangat sensitif. Asam lambung, walaupun dia tidak makan, secara natural dia akan keluar sesuai dengan jatah waktunya. Bisa makan siang, dia akan keluar tuh pada saat siang gitu ya. Tapi jumlahnya lebih sedikit. Maka itu benar perlu sikap, perlu perhatian khusus pada orang yang sakit mah. Salah satunya apa yang paling penting? Cara bukanya dulu. Ini kita buka membabi buta itu. Kurma sih jalan, kurma, air putih, cemilannya, buahnya, habis itu langsung makan nasi dalam jumlah yang banyak. Jadi lambungnya mekar. Maka itu saran saya untuk orang yang penyakit lambung, tolong makan itu ketika buka biar adaptasi dulu lambungnya. Mungkin kurma dulu sama air putih, sholat, habis sholat baru makan snack, habis makan snack, taraweh dulu, habis taraweh baru makan nasi. Jadi biar adaptasi, jangan langsung blok semua. Dampaknya tadi perut jadi mekar. Plus jadi sholat maghribnya molor, biasa 5 menit, 10 menit antara azan sama qomat bisa setengah jam tuh karena makan terus. Jadi biar adaptasi, yang pertama. Yang kedua, hindari faktor-faktor pencetus. Cabai, lada, gitu ya, santan, susu dan turunan-turunannya, keju, hindari dulu. Karena itu akan memicu pengeluaran asam lambung. Nah, kebiasaan minum obat nih, memang sebagian kasus memang kadang-kadang perlu diberikan obat. Tapi ingat, obat itu juga memberikan efek negatif ketika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Saran saya, ketika sahur ini penting, tolong ada satu rebusan yang harus dilakukan. Dan ini mudah, ini murah, dan ini minimal sekali efek sampingnya. Yaitu rebusan kunyit. Coba dengan kunyit, ini sudah ada ujinya, uji praklinis, uji klinis, ternyata bagus untuk orang yang sakit lambung. Itu ukurannya berapa, Dok? Apanya? Ukuran rebusan kunyit itu kalau berapa? Kalau mau sempurnanya,
ambil kunyit ukuran 2 jari, temulawak 2 jari, dikupas, dipotong tipis-tipis, masukkan 3 gelas air, kurang lebih 750 cc, direbus berkurang menjadi 1 gelas air atau 250 cc. Minum, karena ternyata kunyit itu selain bersifat basa, sehingga menetralisir daripada asam lambung, kunyit pun mampu menutup luka lambung. Makanya kenapa kalau kita pegang kunyit kan nggak hilang tuh kuning-kuningnya, karena dia penutup luka. Sekaligus dia penghambat kuman Helicobacter pylori. Jadi saran saya pakai kunyit saja supaya lebih aman daripada pakai obat-obatan terus. Gitu ya, karena cukup berisiko. Toh kita makan kunyit sudah terbukti aman. Gitu ya, beberapa turunan tuh orang pakai kunyit. Ya, jadi menurut hemat saya begitu. Jadi memang akan stres dulu. Nah, terus bagaimana puasa bagi orang yang pekerja berat? Gak ada itu. Artinya gini, kan rukhsahnya itu kan rukhsahnya nih ya, kalau kita melihat di ayat Al-Quran itu kan bagi orang yang sakit dan perjalanan. Boleh diganti di hari lain. Gitu ya. Terus bagaimana dok kalau ada orang yang kerja kuli bangunan? Saya kebenaran lagi bangun nih. Ada kuli tuh. Puasa nggak? Puasa. Terus gimana nih hausnya? Nah, itu pinter-pinternya kita dok, kata dia begitu. Jadi bisa distrategikan. Misalnya karena terik panas tuh, pakailah pelindung supaya tidak banyak terik. Ya, terus kalau kerjaannya berat bagaimana? Ya mungkin dialihkan dulu yang ringan dulu, mungkin yang beratnya bisa diganti, mungkin dekat-dekat waktu buka misalnya. Jadi bisa diatur-atur oleh dia sebenarnya. Yang penting memang ketika puasa memang jangan terlalu tadi over, karena kalau over energi kita habis, dan kalau over pun bisa menyebabkan dehidrasi. Maka itu penting sekali nih mensikapinya. Terus bagaimana supaya mensikapi itu? Maka itu ketika sahur ini penting. Ketika sahur tolong makan atau konsumsi makanan yang tinggi serat atau mengandung pektin yang bisa menahan air. Daripada ketika sahur makan minyak, ketika minyak air loss tuh. Ingat manusia itu lebih kuat menahan lapar ketimbang haus. Saya ulangi lagi nih, manusia itu lebih kuat menahan lapar ketimbang haus. Kita ini nggak makan ya terus nih, itu bisa 1 bulan kita nggak mati-mati. Tapi kalau nggak minum seminggu kita mati. Maka itu penting ini ketika sahur, pilihlah makanan-makanan yang mampu menahan air dalam waktu yang lama. Sumbernya apa? Pektin sama serat. Sayur bening, ya mau sayur bayam kayak, mau sayur asem kayak, sayur bening pokoknya, plus apel. Karena apel itu mampu menahan air. Jangan gorengan mulu, itu biasanya tidak menahan air. Maka ini bisa mengurangi efek-efek dehidrasi. Jadi saran saya bagi yang bekerja bangunan, tetap bekerja bangunan. Ya, cuman tadi supaya tidak terik pakai pelindung, supaya apa tidak terkena paparan matahari secara langsung dan mengurangi efek dehidrasi. Ketika ada kerjaan yang berat yang membutuhkan energi berat, itu kan diatur saja. Ya, mungkin dialihkan di bulan yang lain untuk yang berat-berat. Tapi kalau terpaksa memang berat, tadi kan nggak usah khawatir. Kita ada glukagon. Glukagon itu menghasilkan energi. Cuman yang tadi hausnya saja yang perlu disikapi supaya tidak mudah haus. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Karena buat saya sih harus puasa ya orang dia kondisinya sehat ya, bukan kondisi sakit. Tapi kalau memang terpaksanya dan dia sudah lemah sekali dan bisa menyebabkan dia terancam jiwanya, ya harus dibatalkan. Ya. Oke. Baik, begitu, Pak Agus, kita ada lagi pendengar ya, termasuk nanti bisa ditanggapi. Ada 3, ada Ibu Sofia katanya bagaimana kalau orang yang ingatannya nggak normal, wajibkah dia berpuasa? Kemudian ada Pak Hartadi di Ciputat, kita terima dulu. Pak Hartadi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dr. Agus. Ya, silakan Pak Hartadi. Berterima kasih banget saya ini kepada dokter. Ini ada acara ini bisa mencerahkan kita. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Saya sendiri memang perokok berat Pak dokter ya. Saya satu hari itu bisa ini saya dari mulai tadi buka sampai sekarang sahur ini sudah habis 1,5 bungkus. Lebih banyak lagi ya. Iya. 1,5 bungkus. Kalau normalnya setiap hari saya 3 bungkus tuh. Oh, sudah mengurangi sebenarnya ya Pak tadi ya? Saya sulit untuk mengurangi gitu. Oh. Jadi
apa ya, memang nggak tahu faktor dari mana, dari keturunan saya juga memang, bapak saya juga perokok juga, perokok berat bapak saya juga. Jadi bapak saya itu lebih parah lagi. Alhamdulillah usianya sampai 135 tahun ya. Itu. Jadi kalau saya sih sangat setuju apa yang dikatakan Pak Dokter, itu sangat bagus ya semua. Saya rasa berterima kasih beri pencerahan seperti ini gitu kan. Moga-moga saya ini bisa mengurangi rokok lah. Karena kalau merokok ini cuman saya kesemangatan ini setiap hari kalau nggak ngerokok memang lemes saya. Makanya alhamdulillah gitu. Kalau saya siang ini ya saya bawa kerja aja. Tapi puasa Pak Hartadi puasa ya? Atau Alhamdulillah setiap tahun juga memang saya alhamdulillah gitu. Tapi kalau memang itu tadi, kalau rokok nggak bisa lepas. Saya pikir gini lah, gue hitung-hitung bantu orang yang kerja di pabrik aja lah, pabrik rokok, kalau kita nggak rokok bangkrut gitu aja. Iya. Ada niatnya ya. Oke, baik. Itu saja Pak Hartadi. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Hartadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hartadi niatnya mulia sekali ya. Kemudian ada Pak Faisal di Depok. Selamat pagi Pak Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Faisal. Dokter mohon penjelasannya ini dok, tentang kebanyakan orang menghitung pahala puasa. Itu sesungguhnya puasa kan Allah sudah mengatakan bahwa Allah yang akan memberikan, mohon diperjelas kembali dok supaya kita lebih paham lagi, karena banyak sekali orang-orang yang seolah-olah kalau udah puasa itu sudah sempurna. Sudah sempurna. 11 bulan ke depan tuh yang lebih berat dok, tentunya kita menghadapinya segala macamnya. Terus yang kedua tentang pengobatan dari dok, apakah kalau orang berpuasa itu bekam masih diperbolehkan? Dan yang ketiga tentang hadis Rasulullah yang mengatakan ada akhir zaman akan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Mohon penjelasannya dok, apakah sekarang sudah menuju ke situ atau sudah atau bagaimana dok? Mohon penjelasannya dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal di Depok dan Pak Hartadi di Ciputat. Mungkin langsung bisa ditanggapi Pak Agus. Iya, tadi yang pertanyaan pertama ya, orang kalau hilang akal ya jadi nggak wajib lah. Orang gila itu nggak wajib untuk puasa ya kan. Termasuk pikun itu ya dalam itu hitungannya. Kalau misalnya pikun, dia berarti kan masih ada nalar ya, masih ada akal. Bicara di sini adalah akal. Kalau pikun, buat saya sih masih harus puasa ya. Tapi kalau orang sudah hilang akal, kita bicara akal kayak orang gila itu jadi nggak wajib ya. Gimana mau wajib, kan perintah kan ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, berarti kan dia benar-benar punya aspek akal tuh untuk beriman. Ibu Sofia ini menjelaskan ingatannya nggak normal, mungkin kita bisa mungkin kata-kata pikun mungkin kali begitu. Kalau pikun buat saya harus puasa, malah itu sangat bagus bisa mengobati pikun. Ya, pikun itu artinya masih bisa interaktif gitu ya, masih bisa berdialog. Nah, bagi yang masalah itu yang hilang akal. Ya kayak orang gila itu udah jadi nggak wajib ya. Tapi kalau misalnya hanya masalah pikun, buat saya mah harus puasa, malah bagus tuh. Tadi yang saya bilang bahwa keluarnya grelin mampu mengaktifasi fungsi otak. Salah satu penelitian yang cukup menarik, bisa mengurangi efek Alzheimer, bahkan bisa mengurangi pikun. Buat saya mendingan puasa saja, itu bisa jadi obat pikun. Ya, tapi kalau sudah hilang akal kayak orang gila ya jadi nggak wajib. Kalau sudah bicara hilang akal ya. Gitu ya. Jadi kalau pikun malah buat saya ini harus puasa, itu malah bagus banget gitu. Kecuali misalnya ada kondisi tertentu yang dia tidak bisa atau tidak kuat untuk menjalankan puasa, misalnya dia mengalami dehidrasi berat, ya kan, itu nggak bisa tuh puasa. Kalau maksain puasa ya bisa masalah gitu kan. Itu yang harus diperhatikan. Kalau pikun buat saya malah harus puasa. Nanti lupa dok makan ya udah nggak apa-apa, lupa kan nggak ada masalah. Misalnya lupa kok makan ini, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah niatkan puasa, dan ketika dia lupa kan bisa dilanjutkan. Dan Allah membolehkan kalau lupa ya, tapi jangan lupanya sengaja. Ngambilnya banyak baru bilang lupa gitu. Iya ya, itu yang pertama ya. Pertanyaan kedua tadi
tentang rokok lagi. Ya, Pak Hartadi. Ya, ini mencoba untuk Ya buktinya mengurangi. Bapak itu siang hari kan kuat tuh nggak ngerokok. Cuman memang malamnya ini dibalas dendamnya di malam. Saya punya pasien tuh Pak, dia perokoknya luar biasa Pak. Ya, tapi ternyata pas anaknya sakit, datang berobat, gitu kan. Ya ternyata punya masalah ya dengan pernapasannya. Bapaknya sering ngerokok gitu kan. Jadi ternyata berdampak ke anaknya. Ketika anaknya sakit baru dia tersadar. Oh ternyata begini ya gitu kan. Ternyata begini nih kan. Ternyata berdampak buruk. Akhirnya dia insaf tuh. Dia berusaha keras tidak merokok. Buktinya puasa aja bisa nggak ngerokok. Berarti sebenarnya bisa harus. Ya, jadi banyakin puasa ya. Akhirnya dia menjadi duta rokok di kantornya tuh. Gara-gara tadi ya ternyata anaknya berdampak buruk akibat merokok. Ya artinya kita harus berpikir tadi dampak buruk kepada yang lain. Bukan bantu orang yang ituan yang jualan rokok. Nanti kalau gitu bantu pelacur begini juga, kan nggak benar juga. Gitu, Pak, ya. Tapi artinya begini, kalau memang belum bisa stop Pak, ya coba dikurangi secara bertahap. Dan tadi benar Pak, dialihkan dengan satu pekerjaan. Sesuatu yang menyebabkan dia fokusnya menjadi berbeda. Gitu ya. Jadi itu Pak harapannya. Saya sih doakan aja lah mudah-mudahan Bapak ngurangin rokok dulu deh. Kalau udah bisa ngurangin baru stop. Mudah-mudahan begitu ya Pak ya. Jadi jangan berdalih tadi Pak, bantu pabriknya nggak usah. Yang punya pabrik rokok itu kaya-kaya Pak. Iya, malah mungkin ada yang nggak merokok malahan justru ya. Tadi yang fakta-fakta Iya, ya. saya tuh pernah ada satu wawancara itu. Iya. Pemiliknya saya salah satu punya pabrik rokok nggak ngerokok dia. Iya. Jadi ternyata ngerokok itu bagi orang yang nggak bisa baca itu ya. Jelas-jelas membunuhmu itu kan iklannya kan. Nah ini yang harus diingatkan lagi. Sebenarnya iklan rokok itu sudah keren ya, sudah diingetin, tapi emang susah memang. Itu sudah kecanduan benar-benar, jadi susah. Ya udah bertahap Pak. Dan didoakan mudah-mudahan kuat untuk stop rokok. Ya, mudah-mudahan Pak Hartadi ya makin kuat ya. Kemudian kita ke ini tadi pertanyaan Pak Faisal menghitung pahala puasa merasa sudah sempurna. Nah, kemudian bekam itu apakah diperbolehkan dan termasuk tadi penjelasan apakah kita sudah terbagi dengan 73 golongan di saat ini. Iya, puasa ini kan sebenarnya untuk latihan kita. Harapannya dilanjutkan di bulan-bulan yang lain. Harapannya begitu. Bulan puasa nggak gosip, ya bulan lainnya juga nggak gosip, gitu kan. Ya puasanya misalnya full, ya di bulan yang lain tadi Daud misalnya. Jadi sebagai ajang latihan sebenarnya. Biasanya kita nggak pernah bangun, jadi bangun jam 3, jam 4 untuk sahur. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan tahajud. Ini kan bulan latihan sebenarnya untuk kita membiasakan di bulan-bulan yang lainnya. Ya jangan mentang-mentang puasa saya bulan lainnya ngawur aja, nanti kan dihapusin pas bulan puasa. Ya nggak benar juga ya kalau kita panjang umur. Kalau nggak panjang umur kan masalah. Nah, dosa kita ini yang harus kita pikirkan. Jadi mudah-mudahan dengan berpuasa ini menjadi terlatih dan terbiasa untuk tetap bangun jam 3, jam 4 untuk tahajud. Tilawahnya tidak hanya bulan Ramadan aja rajin, di bulan lain pun juga harus rajin. Ya, itu harusnya begitu. Ya, terus bekam di bulan puasa boleh, saya bilang boleh, karena Rasulullah juga bilang dalam hadisnya bahwa ternyata Rasul pernah dibekam ketika berpuasa. Jadi boleh. Tapi ya tadi jumlah titiknya ya jangan banyak-banyak gitu ya. Dan bekamnya pun harus bekam yang buat saya ini mepet itu aja deh waktu deket buka misalnya. Jadi kalau lemes-lemes pas azan langsung diminumkan misalnya. Atau makan kurma gitu ya. Jadi boleh gitu ya. Terus masalah 73 golongan buat saya ya memang sudah mulai terjadi ya. Sekarang banyak tuh yang aliran-aliran yang sesat ya. Misalnya Syiah gitu kan, itu juga salah satunya tuh ya. Sesat banget tuh ya. Terus kaum Khawarij kan begitu kan. Sudah mulai tuh banyak terjadi perbedaan golongan. Tapi yang paling benar adalah yang mengikuti sunnah tuh ya. Yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi ya. Kalau sudah menyimpang dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, ya itulah golongan-golongan yang sesat. Ini bukan golongan-golongan yang
cuman beda masalah inian ya, masalah khilafiyah ini bukan, tapi salah satu golongan yang menyesatkan. Maka itu yang masuk tuh hanya satu, yang lainnya nggak masuk surga kan. Karena tadi banyak golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan ya. Jadi sudah mulai ini banyak terjadi dan sudah kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu Mas Dim. Ya, ini termasuk juga ini ya, bagaimana kita suntik vaksin karena kan saat ini kan pada ramai gitu ya, Pak Agus ya. Masyarakat kita ini nampaknya ingin mudik, terus syaratnya juga harus sudah divaksin. Nah, itu bagaimana sebenarnya perspektif bahwa divaksin itu pada saat berpuasa tuh bagaimana? Nggak masalah, emang dengan vaksin jadi kenyang kan nggak juga. Kalau vaksin kemudian jadi kenyang, kemudian nggak haus ya baru. Orang ini kan nggak cuma masukkan obat. Nggak masalah, vaksin itu tidak masalah. Sama halnya dengan orang yang memang untuk keperluan tertentu ya, pengobatan tertentu pun juga itu tidak dimasalahkan. Kecuali diinfus Pak, nah itu udah jelas, udah dia sakit ya nggak usah puasa gitu ya. Tapi kalau vaksin nggak ada masalah sih. Menurut hemat saya nggak ada masalah ya, karena tidak menyebabkan orang itu jadi kenyang kan. Iya. Dan itu untuk karena nggak mungkin disuntik banyak-banyak ya. Kecuali suntiknya berapa dosis itu. Iya. Mungkin terakhir juga Pak Agus, bagaimana agar kita senantiasa tipsnya lah ya, agar puasa kita ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kesehatan dan mudah-mudahan bisa itu tadi kita bisa puasa selanjutnya dengan cara yang lebih baik lagi dengan lebih takwa begitu. Silakan Pak. Ya baik, yang pertama niatnya harus kuat. Niatkan puasa ini karena Allah. Ya jangan niat yang lain. Ya ini yang penting nih. Karena kadang-kadang niat kita nggak enak nih, yang lain puasa kadang-kadang begitu. Nggak enak nih mertua jadi puasa. Jadi tolong nih niatnya karena Allah. Ya, yang kedua perhatikan ini, ketika puasa perbanyaklah amal-amal ibadah kita. Ya, target hafalannya tolong ditargeti, karena itu akan menyebabkan hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Ya, tadi yang saya juga lupa menjawab pertanyaan Bapak siapa itu, bahwa pikiran benar itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan. Kalau pikiran kita tenang, aman semuanya. Ya, sama tadi perut benar tuh. Jadi pernyataan Bapak tadi benar, pikiran dan perut benar juga. Tapi satu lagi Pak, tidak hanya pikiran dan perut, kebiasaan atau pola hidup. Ya, karena ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, jadi seperti itu ya. Tolong itu Pak. Jadi penting sekali ini pikiran. Terus yang ketiga, ketika berbuka tolong jangan berlebih-lebihan. Ingat Rasul tuh bilang nih, kalau makan tuh gimana nih? Kan dalam Islam tuh sudah diajarkan tuh konsep makan. Ya, yang pertama, falyanzuril insanu ila ta'ami, perhatikan makananmu. Apa yang harus diperhatikan? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan toyiban, harus halal dan toyib. Dalam ayat lain, wa kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Bagaimana tidak berlebihan? Ikuti hadis Nabi, makan cukup menegakkan tulang punggung. Kalau tidak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasmu. Saya ingatkan lagi, bukan sepertiga bakul, tapi sepertiga porsi. Ya. Dan ketika buka tidak berlebihan dan tolong bikin lambung kita adaptasi. Jadi habis misalnya azan, makan kurma, minum air putih, boleh snack sedikit, jangan berlebihan dulu, sholat. Habis sholat baru dilanjutkan lagi boleh, gitu kan. Dan saran saya makan beratnya habis tarawih aja. Karena kalau sebelum tarawih makan berat, akibatnya apa itu? Sholat tarawihnya jadi korban. Cari imam yang bacanya ina atau ina terus-terusan, panjang dikit ngedumel tuh biasanya, ya kan? Jadi harus tuh, karena kalau udah kenyang jadi ngantuk. Jadi sebelum tarawih jangan berlebihan juga, gitu ya. Dan ketika sahur ini juga cukup penting, ya carilah makanan-makanan yang mengandung serat. Jadi makanan sayur bening, gitu, yang tinggi serat, daripada yang mengandung minyak terlalu berlebihan. Karena harapannya tadi airnya bisa ditahan. Dan mudah-mudahan target puasa kita adalah jadi orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu Mas Dedi. Baik, terima kasih Pak Agus Rahmadi atas waktu dan penjelasannya. Semoga puasa kita lebih baik lagi ya daripada hari-hari yang lalu, dan mudah-mudahan bisa terus diimplementasikan di bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih Pak Agus. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita didengar dialog interaktif Ramadan kerjasama Radio Sinta bersama UHAMKA. Dan pastikan juga untuk pagi hari ini
Anda juga selalu bersyukur ya, karena tentu dengan berpuasa tentu bisa meningkatkan iman dan takwa dan juga tadi kesehatan kita semakin baik. Dan pastikan juga selalu dengarkan Radio Sinta dari pukul 3 hingga pukul 4 dan Anda bisa terus mendapatkan informasi atau juga penjelasan dari para narasumber yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.